Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Puspitasari dari Prodi Akuntansi kelas A dengan NIM 202003. Di sini saya akan membahas tentang perilaku perusahaan. Ada beberapa bahasan pokok yang akan kita bahas di dalam perilaku perusahaan ini. Ada arsitektur perusahaan, proses produksi, pengaturan dan pengendalian perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang berdiri ketika seseorang atau kelompok orang memutuskan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa untuk memenuhi sebuah permintaan. Sebagian besar perusahaan berdiri untuk mencari sebuah keuntungan. Ada 3 keputusan yang harus diambil oleh semua perusahaan, yaitu 1. Berapa banyak output yang akan ditawarkan, kedua, bagaimana memproduksi output itu, ketiga, berapa banyak input yang diminta. Arsitektur perusahaan. Arsitektur perusahaan adalah sekumpulan representasi yang diperlukan untuk menggambarkan sebuah sistem atau perusahaan berkenaan dengan konstruksi, pemeliharaan, dan perkembangan. Tujuan dan manfaat dari arsitektur perusahaan. Menurut Joachim Sleep dan Matthias Tusch, apabila dilakukan sebuah prinsip-prinsip tata kelola untuk mengontrol sebuah perkembangan dan implementasi arsitektur tersebut, maka akan dapat keuntungan yang dikelompokkan dalam 5 keuntungan sebagai berikut. 1. Mengurangi biaya-biaya teknologi informasi melalui penggabungan standarisasi pengintegrasian sistem informasi korporat. 2. Meningkatkan responsif teknologi informasi melalui penggunaan kembali komponen-komponen yang sudah matang. Ketiga, mengurangi risiko dan memenuhi keperluan akan peraturan dengan sistem informasi yang digunakan saat ini. Keempat, meningkatkan penyampaian nilai tambah dengan mempertinggi kepuasan manajerial dan membantu pembuatan keputusan. Kelima, memungkinkan tujuan-tujuan strategis bisnis melalui keunggulan operasional yang lebih baik, hubungan dengan pelanggan yang lebih baik, serta kepemimpinan produk. Ini adalah siklus dari arsitektur perusahaan. Produksi adalah proses pengkombinasian yang mengelola input ke dalam output. Teknologi produksi terkait dengan input dan output. Hubungan antara input dan output yang dinyatakan dengan angka atau secara matematis disebut dengan fungsi produksi atau fungsi produk lokal. Ada 2 teknologi yang dibahas di sini, ada teknologi padat karya dan teknologi modal. Dalam pemilihan sebuah teknologi yang paling cocok untuk sebuah perusahaan adalah teknologi teknik padat karya. Proses produksi. Proses produksi adalah sebuah kegiatan yang menggunakan beberapa faktor produksi yang berguna untuk menciptakan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, yang memiliki manfaat untuk konsumennya. Proses produksi juga dapat disebut aktivitas sebuah pengelolaan bahan baku dan bahan baku pembantu dengan memanfaatkan sebuah peralatan sehingga dapat menghasilkan sebuah produk yang lebih berharga daripada bahan awalnya. Tujuan dari proses produksi adalah sebagai berikut: untuk menghasilkan suatu produk, untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan, untuk memberikan nilai tambah bagi suatu produk, untuk mendapatkan keuntungan sehingga tingkat kemakmuran yang diinginkan tercapai, untuk mengganti produk yang rusak, kadaluarsa ataupun telah habis, untuk memenuhi permintaan pasar, baik pasar domestik maupun pasar internasional. Di sini ada siklus dan bagian dari proses produksi. Pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Pertama, kita akan membahas tentang pengelolaan. Pengelolaan perusahaan adalah sebuah rangkaian proses yang mempengaruhi sebuah pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Dan pengontrolan yang baik dan pengelolaan yang baik adalah sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dalam proses bisnis secara sehat. Bagi perusahaan berstatus publik atau terbuka, GCG diberlakukan sebagai aspek kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas usahanya secara jangka panjang. Perusahaan telah mengupayakan penerapan GCG di seluruh proses bisnisnya. Dalam implementasinya, perusahaan mengacu pada asas-asas pedoman umum GCG yang disebut TARIF, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan dan kewajaran. Pengendalian perusahaan. Pengendalian itu bisa dikatakan sebagai perbuatan mengendalikan. Pengendalian perusahaan adalah sistem manajemen yang digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas dan pengawasan terhadap ketidaksesuaian dalam mencari peluang perbaikan perusahaan. Dan pengendalian yang dimaksud adalah tidak adanya sistem internal audit atau pengawasan pada sistem organisasi atau perusahaan. Sistem pengendalian perusahaan yang efektif merupakan unsur penting dalam pengendalian perusahaan, dan perusahaan yang efektif adalah perusahaan yang dapat membantu manajemen perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Tujuan sistem pengendalian perusahaan adalah 1. Kepatuhan, 2. Informasi, dan 3. Operasional. Lalu ada unsur-unsur pengendalian menurut para ahli yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen perusahaan, yaitu 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian resiko, 3. Prosedur pengendalian, 4. Pengawasan, kelima informasi dan komunikasi. Lalu ada
Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pelimpahan tanggung jawab. 2. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait. Dan yang terakhir ada peran penting sistem pengendalian. 1. Membantu manajemen untuk mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. 2. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personil, serta mengurangi kepentingan terjadinya kesalahan dan kecurangan. 3. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang diterapkan. Di sini ada siklus dari tata kelola perusahaan atau pengelolaan perusahaan, dan di sini juga ada siklus dari pengendalian perusahaan. Dan di sini kita ada daftar pusaka yang saya mencarinya melalui sini. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf bila ada kata-kata yang kurang dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.